welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah konspirasi. Nah, buat kalian yang belum subscribe aku, kan boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, aku bakalan ngebahas tentang konspirasi apa sih? Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang konspirasi kapal Titanic. Kalian semua tahu kan kapal Titanic itu apa? Karena ada filmnya yang super booming banget dan yang main Leonardo DiCaprio, dan I really like him, dia ganteng banget. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, jadi konspirasinya itu katanya kapal Titanic itu sebenarnya nggak pernah tenggelam, guys. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak gini nih, berarti ada part of the history yang kita nggak pernah tahu. Karena dari film Titanic sendiri itu kan diceritain kapal Titanicnya numbruk es, terus abis gitu jatuh dan menelan cukup banyak korban. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke teori konspirasi pertama. Teori konspirasi pertama, katanya kapal Titanic itu sebenarnya nggak pernah jatuh. Jadi kapal Titanic itu digantiin sama sebuah kapal yang namanya RMS Olympic. Nah, sebenarnya kapal Titanic sendiri itu nggak pernah berlayar, guys. Karena kapal Olympic ini udah didesain lebih dulu daripada kapal Titanic. Dan desain mereka itu cukup mirip, dan perbedaannya itu cuma ada di jendela deket dek kapal nih. Kalau misalnya kapal Titanic ada 16 jendela, kapal Olympic itu cuma punya 14 jendela. Nah, namun selain itu sisi-sisi lain dari kapal tersebut tuh sangat-sangat identik, dan bahkan dalam film dokumentasinya itu, yang didokumentasi itu sebenarnya adalah kapal Olympic dan bukan kapal Titanic, guys. Nah, kapal Olympic ini pertama kali berlayar pada tahun 1910 dan langsung mengalami kecelakaan pertamanya dengan menabrak kapal perang Inggris. Nah, tabrakan ini tuh menyebabkan lubang cukup besar di lambung kapal Olympic, dan itu harus diperbaiki dan harus mengeluarkan uang yang cukup banyak dong pastinya. Nah, karena kapal Olympic ini butuh perbaikan, jadi kapal Titanic yang lagi proses dibuat ini itu mengalami kayak kemunduran, guys. Jadi belum sempat selesai gitu. Akhirnya karena kehabisan waktu, jadi kapal Olympic ini diperbaiki sendiri dan cuma dicat ulang lalu diberi nama baru, yaitu kapal Titanic. Nah, jadi menurut konspirasi ini, sebenarnya yang selama ini kita tahu kapal Titanic tenggelam itu sebenarnya adalah kapal Olympic, karena kapal Titanic sendiri itu pembuatannya belum selesai. Akhirnya berarti menurut teori konspirasi ini, selama ini kita dibohongi dong sama filmnya, karena filmnya sendiri itu kan menceritakan kalau misalnya kapal Titanic nih yang tenggelam. Oke, sekarang kita masuk ke teori konspirasi kedua. Nah, di teori konspirasi kedua ini ternyata nggak cuma kapalnya doang nih yang punya teori konspirasi. Nah, katanya nih, kapten yang mengendarai Titanic pada saat tenggelam itu sebenarnya adalah kapten yang diberi kesempatan kedua. Namanya adalah Edward John Smith. Edward John Smith sendiri itu sebenarnya adalah kapten yang berpengalaman, atau ya kapten yang udah senior, jam terbangnya udah banyak lah, guys. Tapi Edward ini yang bertanggung jawab atas kecelakaan kapal Olympic. Sehingga White Star Line itu memutuskan untuk memberikan Edward kesempatan kedua dengan menjadikan dia kapten di kapal Titanic. Nah, kenapa sih kok White Star Line itu nggak mecat Edward aja? Padahal kan dia udah kayak melakukan sebuah kecelakaan atau kecerobohan gitu loh. Karena White Star Line sendiri itu nggak mau rugi. Kan pada saat itu White Star Line harus mengeluarkan uang yang cukup banyak buat memperbaiki kapal Olympic ini. Jadi yaudah deh, White Star Line mungkin mikir kayak, yaudah deh Edward, gue kasih kerjaan lagi nih buat mengendarai kapal Titanic. Dan ternyata kapal Titanicnya juga tenggelam. Nah, kalau misalnya kita bisa simpulin dari teori konspirasi kedua ini, berarti emang White Star Line sendiri tuh nggak mau rugi yang cukup banyak gitu loh. Jadi dia akan mencari cara bagaimana caranya dia bisa paling untung lah. Gak harus spend money buat yang gimana-gimana. By the way, kalian mungkin mikir, kenapa kok harus dia mengeluarkan uang cukup banyak dengan dia mencat Edward? Nah, karena Edward sendiri kan jam terbangnya udah banyak nih. Kan berarti udah kerja puluhan tahun. Jadi White Star Line itu harus memberi pesangon yang cukup banyak, dan White Star Line nggak mau mengeluarkan uang buat hal-hal yang kayak begitu. Makanya White Star Line ini memberi Edward kesempatan kedua. Oke, sekarang kita masuk ke teori konspirasi ketiga.
Nah, di teori konspirasi ini agak sedikit berbau mistis ya. Katanya ada mumi yang ikut berlayar yang diambil oleh 8 arkeolog yang kemudian semuanya meninggal. Dan bahkan para peneliti yang meneliti si mumi ini itu semuanya meninggal dalam kecelakaan rumah yang aneh. Dan katanya si mumi inilah yang membuat kapal Titanic ini jadi sedikit terkutuk dan menyebabkan kapal Titanic ini bisa tenggelam. Kalau kita pikir-pikir mungkin agak gak masuk akal ya, cuman ya kalian bisa tulis komen kalian sendiri di bawah, menurut kalian teori konspirasi mana yang paling kalian percayai. Jadi sekarang kita masuk ke teori konspirasi keempat. Jadi di teori konspirasi ini itu lebih membahas alasan kenapa kapal Titanic ini bisa tenggelam. Jadi alasannya itu karena White Star Line ini nggak bisa nemuin awak kapal gitu loh guys. Dan menurut aku aneh aja kenapa White Star Line itu nggak bisa nemuin anak buah kapal yang mau berlayar pada hari itu. Padahal gaji anak buah kapal Titanic itu gede banget, sekitar 400 pounds. Dan akhirnya White Star Line itu cuma berhasil mengumpulkan 70% dari awak kapal yang dia butuhkan. Setelah diteliti nih, ternyata orang-orang di Inggris pada saat itu mereka itu punya bad feeling atau kayak perasaan yang buruk atau nggak enak tentang kapal Titanic ini. Kayak seakan-akan bakal ada something bad yang bakalan terjadi gitu loh. Dan White Star Line sendiri kan udah nemuin 70% anak buah kapal yang mau berlayar kan pada hari itu. Tapi 70% ini tuh kayak anak buah kapal yang baru gitu loh guys. Jadi bukan yang senior. Dan mungkin ini bisa kalau kita kaitin ya, mungkin ini juga ada sedikit human error. Karena anak buah kapal yang berlayar pada hari itu kan nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi bener-bener kayak masih baru banget gitu loh guys. Jadi menurut kalian gimana? Kalian boleh bahas di komen di bawah. Nah sekarang kita masuk ke teori konspirasi kelima. Nah kenapa sih kok kapal Olympic ini digantiin sama Titanic? Nah, katanya White Star Line itu memang menggantikan secara sengaja guna menutupi biaya reparasi kapal Olympic. Jadi emang White Star Line ini udah berencana untuk menipu pihak asuransi gitu loh guys. Nah, tapi pada saat ini White Star Line itu kondisinya memiliki 3 kapal, yaitu Olympic, Titanic, dan Britannic. Dan pihak asuransi itu punya 2 syarat kalau misalnya kamu mau ngeklaim asuransi. Kalau misalnya kapal kamu terjadi sesuatu, yang pertama adalah benar-benar memakan korban jiwa. Dan yang kedua adalah badan kapal itu rusak minimal 70%. Dan Olympic itu sama sekali nggak memenuhi kedua kriteria tersebut. Sehingga White Star Line itu gagal untuk menipu pihak asuransi. Dan karena hal itu, jadi White Star Line itu harus memperbaiki kapal Olympic sendiri dengan menggunakan uang sendiri dengan total jumlah sekitar ratusan juta pounds, which is itu sangat-sangat banyak guys. Nah, untuk mengganti kerugian tadi, jadi makanya White Star Line itu menggantikan kapal Titanic dengan kapal Olympic. Karena kapal Olympic sendiri ini udah dianggap sebagai kapal yang cacat. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama kapal Titanic ini yang ternyata Olympic, jadi White Star Line itu nggak terlalu rugi. Jadi basically ini semua tentang bisnis dan uang. White Star Line intinya nggak mau rugi sedikit pun. Kalau bisa dia meminimalisir kerugiannya lah, dia nggak peduli gitu loh mau ntar kecelakaan gimana-gimana, pokoknya gue nggak terlalu rugi kalau misalnya terjadi apa-apa. Dan di teori konspirasi yang kelima ini menurut aku paling masuk akal karena ini membahas tentang bisnis dan uang, dan memang kalau misalnya kita kerja di bidang apapun pasti ya berkutatnya hanya bisnis dan uang, bisnis dan uang, bisnis dan uang, itu adalah combo yang paling Nah, sekarang kita masuk ke teori konspirasi terakhir. Nah, di teori konspirasi ini lagi-lagi kita membahas tentang bisnis dan uang. Bisnis dan uang, lagi. Jadi di teori konspirasi ini katanya kan White Star Line itu punya 3 kapal, Olympic, Titanic, sama Britannic. Cuman dari ketiga kapal yang dimiliki White Star Line ini, White Star Line itu nggak pernah dapat pengakuan kalau misalnya kapal ini tuh layak untuk berlayar. Dan di saat yang bersamaan, saat Titanic itu tenggelam, ada satu bank yang berkembang sangat-sangat pesat. Sebelum Titanic berkembang, JP Morgan itu adalah sebuah lembaga keuangan yang cukup gede. Jadi emang udah gede gitu loh guys, JP Morgan, kan pasti tahu kan JP Morgan. Nah, setelah kecelakaan Titanic, White Star Line ini harus mencairkan uang dari JP Morgan untuk mengganti para korban atau keluarga korban. Nah, White Star Line sendiri ini kan menarik uangnya dari JP Morgan. Nah, kemudian setelah saat itu tiba-tiba JP Morgan itu memiliki 1.500 nasabah dan mereka adalah keluarga korban kecelakaan kapal Titanic. Dan gak lama setelah itu juga JP Morgan itu tiba-tiba menjadi salah satu pemilik saham terbesar punya White Star Line. Jadi kayak
gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis komen kalian di bawah, karena my brain just... Aku sendiri nggak tahu harus percaya konspirasi yang mana. Cuman kalau misalnya kita bahas tentang konspirasi duit dan juga bisnis, itu menurut aku yang paling masuk akal. Dan yang menurut aku paling gak masuk akal adalah teori konspirasi yang mumi, karena mungkin itu terlalu mistis ya buat aku. Jadi aku susah banget untuk percaya teori konspirasi itu, karena juga nggak ada bukti-buktinya kan. Oke guys, jadi segitu aja aku ngebahas teori konspirasi kapal Titanic yang tenggelam. Dan buat kalian yang mau request video apa, kalian boleh banget tulis komen kalian di bawah, dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk nge-up video kalian. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.